silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Kalian lihat dulu ini. Boleh sebelah kanannya. Boleh sebelah kiri. Bagaimana, apakah wajah teman-teman kalian ada di kelas ini? Ada? Ada. Tidak ada yang hilang? Ada. Berarti semuanya? Ada. Alhamdulillah, artinya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar ini, kita diingatkan dulu bahwa setiap kali awal semester kita selalu buat yang namanya kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas di mana ada 6 poin. 6 poin. Yang pertama ada menghormati. Menghormati artinya adalah kita harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang kedua, kerjasama. Kerjasamanya bukan dalam hal contekan. Kerjasamanya ketika kalian diberi tugas, memberikan kelompok. Artinya kalian harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Aman. Oh, sudah. Baiklah, selanjutnya setelah kerjasama ada partisipasi
aktif ya. Jadi seluruh siswa harus berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi jangan cuma datang, duduk, diam, dengar saja ya, jangan. Harus punya hasil setiap kali belajar. Selanjutnya tanggung jawab. Ada yang mau menjawab? Kalau tanggung jawab itu maksudnya seperti apa? Nah betul, salah satunya mengerjakan tugas ya, tanggung jawab. Selanjutnya menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan atau istilah kece dalam itu membuli ya, anti-bullying. Dan terakhir, ini yang spesial, kebijakan khusus. Jadi penggunaan gadget itu asal diputuskan dengan izin guru. Gitu ya. Jadi walaupun kalian dianjurkan untuk bawa handphone, tapi penggunaannya tetap atas izin dari guru kalian masing-masing. Paham sampai situ? Nah, hari ini kita belajarnya tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita belajar, silakan kalian keluarkan dulu alat tulis kalian, buku teks kalian, dan semua peralatan untuk kebutuhan belajar. Silakan keluarkan dulu. Nah, selanjutnya, hari ini kita materinya sistem pencernaan pada manusia. Sebelum belajar, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, pada sarapan belum? Sarapannya kayak apa? Goreng. Ada yang punya selain nasi goreng? Roti. Ada lagi? Teh. Ada yang sarapannya makan? Kalau sudah tadi ada yang bilang jawabannya makannya roti. Kalau roti, kira-kira dari mulut kalian itu langsung kemana? Habis dari mulut. Angkat tangan yang mau jawab, silakan angkat tangan. Nah, kita bangga, silakan. Dari ke lambung. Ada yang punya jawaban lain? Ada? Ada lagi? Boleh siapa? Boleh? Tenggorokan. Ada lagi? Usus lambung. Tenggorokan, usus lambung. Kalau makanan ya. Baiklah. Kalau sudah, selanjutnya ini ibu punya video. Saya ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi kita bertanya ini orang yang ada di dalam video ini namanya Andi. Ya. Jadi si Andi ini kalau kalian perhatikan, kira-kira itu dia ngapain? Sakit perut. Sakit perut. Asalnya tadi dia lagi di mana? Lagi di kantin. Ya. Terus makan apa ini? Ya, makan apa tadi dia? Makanan pedas. Banyak sakit. Es dingin dari makanan yang panas, kemudian minum es yang dingin. Ya. Jadi hari ini dari tadi kita sudah bahas tadi sarapan yang kalian makan itu maksudnya kemana, terus ini juga kita sudah ada masalah sakit perut. Jadi hari ini kita belajarnya ada tujuan. Ya, tujuan yang pertama menganalisis pengelompokan organ pencernaan. Jadi nanti kalian belajar pengelompokan organ pencernaan pada manusia yang meliputi pencernaan, pencernaan, dan pembuangan. Yang kedua adalah mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Yang terakhir adalah memahami bagaimana pola hidup yang sehat. Iya, tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, baiklah.
Depan bisa dulu dari kampung berbalik makanan. Udah ada. Selanjutnya ibu mau kita ada dua kelompok. Bentuknya sudah posisi kelompok yang dibagikan kemarin. Ya? Sudah berdasarkan kelompok masing-masing? Ini ada yang kita terlebih dahulu tugas kalian beserta materi tambahan. Dan nanti ibu jelaskan. Sekarang dipegang dulu masing-masing. Yang kalau di depan materi atau medianya bagian belakang. Nanti ibu jelaskan lagi. Boleh? Dibuka dulu bagian yang pakai medianya, Nak. Ini boleh dibuka terlebih dahulu. Boleh? Jadi ini ada tugas kalian. Tugas kalian menyelesaikan sebuah kasus. Kasus yang mana ini? Judulnya misteri sakit perut Adi. Ini yang mana ini? Yang mana? Yang ini. Yang video tadi. Tadi ibu ada muter video tentang ada seorang anak yang memegang perut yang sedang sakit. Ini ya. Kalian harus menyelesaikan permasalahan ini dengan cara berkelompok. Sumber materi bisa dari buku konten, videonya. Jadi kalian boleh selesaikan pertanyaannya. Ada 34 soal. Boleh kalian cari di ringkasan materi di buku paket ataupun boleh pakai internet. Kemarin ibu sudah memperbolehkan kalian hari ini untuk bawa HP. Ya, yang bawa HP hari ini. Silakan boleh dikeluarkan. Waktu pelajarannya 20 menit dari sekarang. Ya. Silakan bekerja sama dengan baik supaya cepat selesai. Iya, boleh videonya ibu tampilkan supaya kalian tahu. Ini soalnya ini jawabnya di belakang sini. Ya, silakan kerja sama. Boleh misalnya ada yang jawab yang 1, ada yang jawab yang 2 dan 3. Silakan yang kerja samanya bagus nanti selesai jawabannya. Ini yang ini. Nah, soalnya ibu tayangkan saja ya ke depan. Ya, jadi si Andi itu makan apa kira-kira itu? Sama saja sebelah. Oh ya, sebelah ya. Jadi makan sebelah. Minumnya minum es. Jangan ada makan sebelah. Boleh kalian analisa. Kalau misalnya habis makan sebelah, habis itu minum teh, kira-kira efeknya seperti apa?
Ada yang sudah selesai? Belum? Ibu beri waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan tugasnya. Nanti setelah 5 menit kita akan melakukan presentasi ke depan. Sudah ya? Sudah? Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Ya, dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan kawan-kawan, silakan maju ke depan terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Ya, dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan kawan-kawan, silakan maju ke depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artian. Saya ada Intan Sarjani, kita bernama Muhammad dan Radio Abu Nikola. Kami di sini ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bapak kepada Soal nomor 1. Apa saja keluhan atau gejala yang dihadapi hati? Sakit perut. Apa saja kebiasaan atau pola hidup Andi yang mungkin menjadi penyebab masalahnya? Bermain game hingga larut malam. Sering melewatkan sarapan dan makan siang. Makanan terlalu pedas dan minum minuman bersoda. Analisis dan pengumpulan informasi diskusikan dengan kelompokmu dan carilah informasi dari bahan bacaan terkait penyakit sistem pencernaan. Gastritis
Peradangan pada lapisan lambung yang dapat disebabkan oleh pola tidak teratur. Konstipasi, sembelit, kesulitan buang air besar yang dapat disebabkan oleh kurangannya asupan selat. Boleh dilanjutkan siapa selanjutnya? Boleh silakan. Terancam solusi jika kalian adalah seorang konsultasi kesehatan. Saran apa yang akan kalian berikan kepada adik? Misalnya perubahan pola makan, perubahan gaya hidup, Ya, sarannya boleh diberikan kepada si Andi. perubahan pola makan, makan teratur tidak melewatkan sarapan dan makan siang, hindari makan pedas dan asam berlebihan, kurangi konsumsi minuman bersoda dan beralih ke air putih. Perubahan gaya hidup, batas waktu bermain game, hindari begadang, cukup waktu tidur, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Kesimpulannya, Kesimpulan hasil penyelidikan kelompok. Kesimpulan, Andi mengalami masalah pencernaan berupa gastritis dan konsentrasi yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat, termasuk kebiasaan begadang, pola makan tidak teratur, konsumsi makan pedas dan minuman bersoda, serta kurangnya asupan serat. Baik, itulah solusi kami dan bagi yang bertanya nanti silakan. ya, silakan boleh yang bertanya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Sebagai seorang pecinta games, menurut kelompok kalian, apa solusi terbaik agar tetap bisa bermain games tapi tubuh tetap sehat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan akan dijawab oleh Rakyat. Silakan dijawab, nanti kamu oleh teman-teman. Apa itu? Diulang lagi dari pertanyaannya. Silakan. Ulang lagi pertanyaannya, Nak. Sebagai seorang pecinta games, menurut kelompok kalian, apa solusi terbaik agar tetap bisa bermain games? Sebagai seorang pecinta game, ya, menurut kalian solusi terbaik supaya kalian tetap bisa main game tapi kalian tetap sehat. Ayo silakan solusinya. Nanti ada loh jawaban kalian. Boleh silakan. Silakan dijawab, dijelaskan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Atur waktunya bermain game dengan kegiatan lainnya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Kelompok lain boleh? Ada lagi? Tidak ada? Beda dan maksudnya seperti ini. Atur waktunya supaya bagaimana seharian itu tidak hanya bermain game. Kalau bermain game saja otomatis badan kalian tidak bergerak. Jadi game tetap, makan tetap, ternyata aktivitas fisik juga tetap. Jangan ditutup. Baik, kita sudah paham. Kami akan juga tidak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Reca dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, organ apa yang paling terganggu pada kasus Andi dan apa penyebabnya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Silakan bagian yang akan terganggu. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 4. Jawabannya adalah lambung karena Andi mengkonsumsi makanan yang pedas dan soda. Baik, apa bisa dipahami? Sah. Baiklah, kami akan menutup hasil diskusi kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, 4 kelompok sudah masuk, 4 kelompok sudah masuk. Tadi semuanya punya katakan dan jawaban masing-masing. Sekarang kita bahas dulu secara bersama ya. Tadi ada studi kasus, di mana kasusnya adalah si Andi ini. Bayangkan katanya si Andi ini teman sebaya kalian, sangat suka bermain game hingga larut malam. Akibatnya sering melakukan sarapan dan makan siangnya tidak teratur. Makanan favoritnya adalah serba pedas dan minuman bersoda. Ini kalau tidak bisa langsung tadi kurang. Terakhir adalah kesimpulannya. Sehingga bahwa si Andi ini punya penyakit gastritis dengan konstipasi karena si Andi ini makannya tidak teratur, daya hidupnya juga tidak teratur. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Diskusi sudah dilaksanakan, semuanya sudah memberikan tanggapan. Sekarang Ibu mau kasih itu dulu sebentar. Kita kasih good job dulu ya. Good job. Ada yang mau kita? Oke, siap ya. Satu good job. Jempol kanan, jempol kiri, gabungan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri, gabungan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri, digabungkan. Good job. Kanan kiri, kasih good job. Baiklah, good job untuk hari ini. Kasih good job. Baiklah, good job untuk hari ini. Ya, diskusi sudah selesai, presentasi juga sudah selesai. Selanjutnya kita kasih kesimpulan dulu tentang pelajaran kita pada hari ini, bahwa pencernaan pada manusia itu sangat besar pengaruhnya dari makanan kita. Jadi kesehatan kita itu sangat dipengaruhi oleh pola makan. Ada yang ingat nggak? Ibu pernah bilang bahwa kita itu apa yang kita makan. Kalau kita makanannya sehat, otomatis tubuh kita juga menjadi sehat. Kalau kurang sehat, otomatis juga kurang sehat. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita, Ibu punya pulpennya saja. Pulpennya siapa nanti silakan diserbu di depan ya. Nanti silakan diserbu di depan, tapi jangan terlalu berisik. Kalian buka
waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan ini linknya, boleh dikerjakan. Silakan yang punya langsung dikerjakan, langsung diketik langsung. Cepat ya, 5 menit. Kerjakan langsung diketik langsung. Cepat ya, 5 menit. Oke, silakan dikirimkan jawabannya. Ibu itu 1 sampai 10 ya. Semuanya sudah harus bikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selesai ya. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia, di mana ada peran jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Silakan kalian siapkan pembelajarannya di rumah, boleh cari materi di mana saja, dari buku dan juga dari internet. Ya, jangan berhenti sebentar. Ibu mau kasih untuk minggu depan itu kalian, ibu ada tantangan jurnal makanan sehat namanya ya. Tantangan jurnal makanan sehat selama 3 hari. Jadi nanti kalian kasih anak-anak, ibu rasa, ibu pelajaran materi cukup sampai di sini. Dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.